Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 11. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek hukum kami dengan judul Sehatku. Sehatku merupakan aplikasi berbasis website mengenai sistem informasi klinik pertama. Nah, sebelum itu, di sini ada anggota dari kelompok kami yang pertama ada. Perkenalkan, nama saya Hesa Raya Untara. Perkenalkan, nama saya Duki Gul Kadafi. Dan saya Muhammad Fatsubagi. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengapa kami memilih proyek ini sebagai proyek hukum kami. Dalam era teknologi saat ini, peran sistem informasi klinik pertama menjadi krusial untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kesehatan. Pemilihan proyek website sistem informasi klinik pertama sebagai proyek kami didasarkan pada kebutuhan mendesak dalam meningkatkan manajemen klinik pertama. Beberapa permasalahan yang perlu diatasi melibatkan pencatatan rekam medis manual yang rentan terhadap kehilangan data, pendataan stok obat yang dilakukan dengan metode manual, serta aktivitas pegawai yang belum terdokumentasi secara online. Selanjutnya, kami akan menjelaskan kelebihan dari aplikasi kami. Yang pertama, aplikasi kami dapat memudahkan pegawai klinik pertama dalam mengelola data-data yang diperlukan. Kemudian, aplikasi kami itu bertujuan untuk meminimalisir kehilangan atau kerusakan data yang biasa tertulis di atas kertas. Jadi, aplikasi kami itu mempunyai kelebihannya seperti itu. Ya, selanjutnya kelebihannya memudahkan pegawai klinik dalam melihat riwayat dari aktivitas yang sudah dilakukan. Jadi, aktivitas-aktivitas yang dilakukan di website kami akan ada historinya. Baik, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah tahap perancangan. Tahap perancangan yang kami gunakan pada proyek hukum ini adalah metode waterfall, yang dimana pertama itu adalah requirement analysis, dan yang kedua adalah desain seperti mockup, UML dan lain sebagainya. Yang ketiga ada development, yang ketiga testing, dan yang keempat dan kelima adalah maintenance. Development, bahasa yang kami gunakan adalah PHP dan JavaScript. Framework yang kita gunakan adalah Laravel dan Bootstrap. Database yang kita gunakan pada project ini adalah MySQL. Dan pada project ini kita juga menggunakan library yang memudahkan kita dalam pengembangan project ini seperti Suite Alert, Data Table, dan Loom PDF. Selanjutnya ada timeline pembuatan proposal, itu pada tanggal 26 Juli sampai 20 Oktober, merancang dan mengimplementasi UML tanggal 11 Oktober sampai dengan 14 Oktober, merancang dan mengimplementasi base data dari tanggal 20 September sampai 14 Oktober, merancang dan mengimplementasi mockup dari tanggal 13 Oktober sampai dengan 17 Oktober, dan implementasi coding dari tanggal 19 Oktober sampai dengan 23 Oktober. Nah, di sini ada harapan. Saya harap proyek pengembangan sistem informasi klinik pertama menghasilkan website yang efisien dan memberikan pengalaman pengguna yang baik. Dengan sistem yang baik, website ini diharapkan menjadi alat yang mudah diakses, menyediakan informasi yang akurat dan terkini, serta memberikan dampak positif bagi pengguna, termasuk pasien dan staf klinik. Nah, baik, sebagai informasi tambahan, proyek website yang kami garap ini sudah di hosting. Jadi, kita bisa mengaksesnya di www.sehatku.my.id/public. Baik, sekarang kita buka linknya sehatku.my.id/public. Yang pertama, kita masuk ke halaman login, kita masuk dulu resepsionis, terlebih dahulu login. Nah, selanjutnya di halaman resepsionis ini ada dashboard admin, ada jumlah pasien ada 4, jumlah obat ada 4, jumlah dokter ada 2, jumlah rekam medis ada 4, dan jumlah pendaftaran ada 6. Dan setelah itu, sebelum kita masuk ke pendaftaran, kita pertama-tama harus ke nama data poli dulu. Jadi kita bisa nambahkan data poli tersebut. Contoh, Contoh kita menambahkan data poli sahabat.
dan disimpan. Dan di sini juga bisa diedit. Dan lanjut, setelah itu kita masukkan pendaftaran. Contoh kita ingin melakukan pendaftaran dengan nama Heru dan keluhannya sakit, terus ada tanggal lahirnya dan tanggal pendaftarannya hari ini. Nama opsinya bisa masuk poli anak, poli besar, atau poli gigi. Jadwal pelayanannya hari ini. Info janji temunya contoh pagi hari dan disimpan. Nah, setelah itu kita bisa edit dengan nama Heru ini. Ganti poli jadi poli jadwal pelayanan juga kita bisa ganti contoh jadi tanggal 30 dan simpan. Nah, setelah ini di Heru ini kita akan hapus namanya dan berhasil dihapus. Terus sini juga bisa cetak PDF dengan nama Heru Yose, kita akan cetak di bagian sini. Nah, setelah di download kita akan klik. Nah, ini namanya, ini nama pendaftar. Setelah itu kita klik detail dan kita konfirmasi sebelum menjadi pasien. Dan di pendaftaran sudah nggak ada, jadi masuk ke bagian pasien. Oke, di pasien ini nanti akan ya, di pasien ada detail seperti itu ya. Oke, baik. Kemudian ada data dokter ya, kita bisa menambah data dokter seperti ini. Misal nama dokternya, misal nomor teleponnya 0888, kata profilnya misal kita lihat sebagai contoh, kita simpan. Loading sebentar. Baik, ini muncul, kemudian kita bisa hapus. Nah, seperti itu. Nah, historinya tuh ada di bagian sini. Nah, ini historinya dari yang sudah ada. Baik, selanjutnya kita logout dulu, kemudian kita masuk ke asisten. Oke, selanjutnya pada dashboard admin asisten ini kita akan melakukan rekam medis. Jadi di rekam medis ini kita bisa melakukan tambah rekam medis dan nama pasien yang ada di sini itu yang sudah terdaftar atau terkonfirmasi dari pendaftaran. Dan nama dokternya sudah dibuat. Dan kita masukkan tanggal pelayanannya dan keluhannya apa aja. Diagnosisnya juga diisi dan foto pasiennya. Contohnya seperti ini. Dan kita simpan. Oke. Dan ini yang tadi kita sudah buat dan kita bisa melihat detailnya. Dan di sini kita bisa bikin resep dokter. Tapi sebelum itu kita cek dulu apakah bisa diedit atau tidak. Seperti ruangannya diganti menjadi A2 dan keluhannya jadi sakit gigi.
Dan ini sudah diganti, yang tadinya ruangannya B3 jadi A2 dan keluarnya jadi sakit gigi. Dan ini kita bisa hapus. Oke, berhasil. Dan di sini kita juga bisa cetak PDF juga. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan pergi ke resep dokter. Kita bisa klik detail di sini dari rekam medis dan kita bisa langsung membuat resep dokternya. Oke, setelah kita ke detail rekam medis, terdapat membuat resep dokter dan ini adalah tampilannya ketika kita akan membuat resep dokter. Di sini kita terdapat dua pilihan atau data rekam medis yang sudah kita buat, misalkan 1. Dan ini kita ganti untuk obatnya karena ini bukan termasuk data rekam medis dan aturan pakainya. Dan seharusnya antri, lalu kita simpan. Dan ini untuk data resep dokter yang sudah kita tambah. Lalu kita bisa lihat detailnya juga seperti ini. Lalu kita edit juga bisa, misalkan paracetamolnya kita ganti jadi Proma, lalu kita simpan dan terganti jadi Proma, dan bisa kita hapus juga. Baik, selanjutnya ke bagian apoteker. Di sini masih ada dashboard. Di apoteker bisa menambahkan tipe obat. Misal kita menambahkan tipe obatnya bubuk, simpan. Nah, bubuk, oke, kita edit jadi cair, kita simpan. Kemudian kita bisa hapus seperti itu. Kemudian kita dapat menambahkan data obatnya. Kita tambahkan misalkan nama obatnya Scott Emulsion, tipe obatnya Emulsion, stok obatnya 90, tanggal expirednya Februari, kita tambah fotonya. Baik, simpan. Nah, ada di sini kita bisa mengeditnya. Misalkan jumlahnya jadi 80. Nah, sudah berubah. Terus kita lihat detail. Ini ada detailnya, ada fotonya, setelah informasinya. Terus kita bisa diunduh. Oh ya, ini juga ada pop-up-nya ya. Nah, kita bisa unduh datanya. Nah, kita lihat. Nah, ini data yang ada di PDF ya. Kemudian resep dokter. Nah, ini mengambil data dari resep dokter yang tadi telah dijelaskan. Jadi jika di resep dokter disubmit, maka akan ada status antre. Ya, apoteker bisa merubahnya, bisa mengeditnya sebagai datanya. Statusnya lagi diproses, misal kita simpan. Nah, jadi di sini ada bacaan proses, diproses. Saya lihat detail juga seperti itu. Saya lihat historinya juga seperti itu. Baik, mungkin cukup presentasi dari kelompok kami yang menjelaskan mengenai proyek hukum yang telah kami buat. Memang masih banyak hal yang perlu kami tingkatkan lagi, maka dari itu perlu masukan untuk kami sebagai sarana kami agar lebih berkembang lagi seperti itu. Baik,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.